Tuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Justinio Sosasi. Coba next. Lalu ini ada rekan aku, Kenneth Mairujaya dan juga Putri Firda Maryam. Next. Nah, pada video kali ini kami akan membuat tutorial cara untuk menginstal VMware dan juga Ubuntu, serta cara untuk menjalankan Ubuntu tersebut. Tapi sebelumnya, apa sih itu VMware dan juga Ubuntu? Next. Nah, yang pertama, apa sih itu VMware? VMware ini merupakan sebuah perusahaan yang mengembangkan software, cloud computation service, dan juga virtualisasi. Virtualisasi sendiri merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan satu perangkat hardware untuk menjalankan beberapa operation system atau aplikasi secara bersamaan. Dengan menggunakan VMware, pengguna bisa menjalankan beberapa virtual machine pada satu perangkat, yang membuat penggunaan sumber daya hardware ini menjadi lebih efisien. Produk utama dari VMware sendiri adalah vSphere, yang mencakup VMware ESXi, yaitu sebuah hypervisor yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola virtual machine. VMware banyak digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan server, di mana ini menghemat biaya hardware dan juga meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan IT. Next, cara kerja VMware sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah virtualisasi berbasis hypervisor, di mana VMware menjalankan hypervisor di perangkat yang membagi resource, seperti CPU, RAM, dan juga ruang penyimpanan, yang menjadi beberapa virtual machine, di mana setiap virtual machine ini berfungsi seolah-olah ia adalah komputer yang terpisah. Nah, lalu yang kedua itu virtual machine itu sendiri. Setiap virtual machine memiliki sistem operasinya sendiri dan aplikasi yang berjalan secara terpisah, meskipun semuanya berbagi sumber daya hardware yang sama. Lalu yang terakhir, alat manajemen. VMware menyediakan alat seperti vCenter Server untuk mengelola banyak virtual machine di berbagai host, di mana hal ini memungkinkan manajemen yang lebih mudah dan juga terpusat. Next. Tujuan dari VMware sendiri terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada virtualisasi, di mana ia mengizinkan beberapa virtual machine untuk berjalan di satu perangkat. Ini membantu perusahaan mengurangi jumlah server yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, pengujian dan juga pengembangan. Pengguna bisa membuat lingkungan terisolasi untuk mencoba aplikasi atau operation system tanpa memengaruhi mesin utama. Lalu yang ketiga, konsolidasi server. VMware memungkinkan beberapa server digantikan oleh virtual machine yang berjalan di beberapa server untuk menghemat ruangan dan juga biaya. Yang terakhir, infrastruktur cloud. VMware juga menyediakan solusi untuk mengelola cloud pribadi, cloud hybrid, dan juga infrastruktur virtual berbasis cloud. Next. Nah, keuntungan dari VMware sendiri yang pertama, efisiensi sumber daya, di mana ia memungkinkan beberapa operating system berjalan pada perangkat yang sama untuk menghemat hardware. Lalu yang kedua, isolasi. Masalah di satu virtual machine itu tidak akan memengaruhi virtual machine lainnya, di mana hal ini ideal untuk melakukan pengujian-pengujian. Yang ketiga, fleksibilitas dan juga skalabilitas. Dapat dimulai dengan satu virtual machine terlebih dahulu, lalu juga berkembang menjadi ribuan virtual machine di banyak server. Yang keempat, pemulihan error. VMware menawarkan alat untuk mencadangkan dan juga membuat snapshot VM yang memudahkan pemulihan data jika terjadi kegagalan sistem. Lalu yang terakhir, penghematan biaya dengan konsolidasi server. VMware membantu perusahaan untuk menghemat biaya hardware, energi, dan juga ruangan. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu Ubuntu. Ubuntu adalah distribusi Linux yang terkenal dan mudah digunakan. Ubuntu dikembangkan oleh Canonical Ltd. Dan tersedia secara free. Ubuntu memiliki banyak edisi baik untuk desktop, server, maupun cloud. Sistem operasi ini terkenal karena kemudahan si penggunaan dan performa yang stabil. Uh, Tujuan Ubuntu itu apa aja sih? Digunakan oleh individu maupun organisasi untuk keperluan desktop atau server. Ubuntu ini mampu menangani segala macam kebutuhan dari browsing internet hingga aplikasi server.
Alternatif untuk OS program operasi open source, Ubuntu memberikan alternatif gratis untuk operating system berbayar seperti Windows atau macOS. Lingkungan pengembangan untuk Ubuntu banyak dipilih oleh para developer untuk coding, testing, dan deploy aplikasi. Cara kerja Ubuntu itu apa saja sih? Seperti kernel Linux, Ubuntu menggunakan kernel Linux yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan hardware dan memberikan fungsi dasar sistem. Lalu interface desktop, Ubuntu menyediakan grafik interface yang ramah pengguna dengan GNOME sebagai desktop environment defaultnya. Lalu manajemen paket, Ubuntu menggunakan apt Advanced atau Advanced Packaging Tool untuk mengelola aplikasi. Pengguna bisa memasang, memperbarui, atau menghapus aplikasi melalui terminal atau Ubuntu Software Center. Dan yang terakhir, ada keamanan dan pembaruan. Ubuntu menerima pembaruan keamanan secara berkala dan memiliki sistem pengelolaan hak akses yang ketat. Next, itu ada keuntungan Ubuntu. Keuntungannya itu ada yang pertama user friendly. Interface Ubuntu dirancang agar mudah digunakan, bahkan bagi yang baru pertama kali mencoba Linux. Yang kedua, gratis dan open source. Ubuntu ini sepenuhnya free untuk diunduh dan digunakan. Selain itu, si pengguna bisa memodifikasi sistem ini sesuai kebutuhan. Tiga, keamanan Ubuntu dilengkapi dengan firewall dan fitur keamanan lainnya seperti AppArmor. Yang keempat, dukungan komunitas. Ada banyak forum, dokumentasi, dan tutorial yang bisa membantu pengguna yang menghadapi masalah. Dan yang terakhir, ketersediaan software. Ubuntu ini memiliki repositori besar untuk perangkat lunak gratis dan open source, serta kompatibilitas dengan banyak software komersial. Lalu, di sini ada use case Ubuntu. Use case-nya itu ada komputasi desktop, sering dipilih untuk pengguna desktop pribadi dan profesional. Cocok juga untuk browsing, pekerjaan kantor, multimedia, bahkan gaming. Dan yang kedua itu ada lingkungan pengembangan. Lingkungan pengembangan ini banyak developer memilih Ubuntu karena dukungannya terhadap berbagai bahasa pemrograman dan alat development. Yang ketiga, server dan cloud. Ubuntu server banyak digunakan di pusat data dan cloud karena kestabilan, keamanan, dan performanya yang kelima, pendidikan. Ubuntu ini menjadi pilihan tepat untuk institusi pendidikan. Kenapa? Karena sifatnya yang gratis dan open source. Oke, kemudian selanjutnya ada pembahasan tentang bagaimana VMware dan Ubuntu dapat berkolaborasi. Tentunya Ubuntu merupakan suatu software yang dapat di-emulate dengan menggunakan eh, virtual machine seperti VMware pada perangkat-perangkat desktop pada umumnya dengan menggunakan hypervisor VMware seperti VMware Workstation atau VMware EXSI. Ini memberikan beberapa keunggulan seperti kemampuan untuk menguji Ubuntu di virtual machine sehingga Ubuntu tersebut tidak dapat merusak sistem utama daripada perangkat tersebut. Kemudian membuat environment multi-OS dengan menggunakan virtual machine yang mengemulate Ubuntu tersebut, kita dapat bekerja dengan menggunakan lebih dari satu operating system seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Kemudian ada virtualisasi server, di mana Ubuntu ini dapat
menjadi operating system untuk server virtual yang dibuat di dalam environment VMware, yang kemudian menggabungkan kekuatan Linux dengan kemampuan resource management dari VMware tersebut. Oke, selanjutnya kami akan melanjutkan dengan memberikan tutorial tentang cara menginstal VMware dan Ubuntu pada perangkat desktop masing-masing.